Nah, di sini menjelang pilkada, tiba-tiba ada kejutan lagi. Pada waktu lalu, Mbak Puan Maharani bahkan membuka peluang untuk mengusung Kaisang, mempertimbangkan nama Kaisang karena dianggap elektabilitas pada pilkada Jawa Tengah dirasa cukup tinggi. Akhirnya Mbak Puan mempertimbangkan. Saya kira di situ hanya gimmick-gimmick politik saja ya. Tetapi di sini yang cukup mengejutkan sekali, padahal kalau kita ketahui Bobi Nasution di sini sudah ditolak loh, yaitu ditolak oleh PDIP maju di Pilgub Sumut. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Menurut saya di sini sangat mengagetkan sekali ya. Puan Maharani PDIP bisa saja usung Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Nah, kita juga tidak boleh terpancing dengan judul-judul berita seperti ini ya. Kita memang harus melihat isi dari beritanya kira-kira seperti apa. Pada waktu lalu memang kita dikejutkan oleh Puan Maharani setidaknya akan mempertimbangkan nama Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Tiba-tiba saat ini juga dikejutkan lagi. Puan Maharani PDIP bisa saja usung Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Kalau memang ini beneran, wow, entahlah. Saya juga tidak bisa berbicara apa-apa lagi kalau memang beneran. Nah, di sini Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Bobi Nasution memiliki kemungkinan diusung PDIP di Pilkada Sumatera Utara. Bisa saja PDIP usung Bobi, kata Puan di Sekolah Partai Lenteng Agung pada 5 Juli. Namun Puan menegaskan bahwa hingga kini PDIP belum memutuskan untuk mengusung siapa sosok untuk calon gubernur Pilgub Sumut 2024. Belum ada keputusan, tapi bisa saja PDIP mengusung Bobi, ujarnya. Jumlah partai politik telah menyatakan dukungan untuk menantu Presiden Joko Widodo di Pilkada Sumut. Parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan juga Demokrat. Nah, kalau tidak salah ditambah oleh PKB. Kalau tidak salah PKB juga akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Sumut. Kalau misalnya PDIP di sini tiba-tiba juga melirik Bobi Nasution, wow, berarti di situ ada partai yang sangat besar sekali pada Pilkada Sumut, yaitu mengusung Bobi Nasution. Nah, dari sini kalau kita ketahui, yaitu bahkan dari PDIP Sumut di sini bahkan setidaknya menolak lah, yaitu mencalonkan Bobi Nasution. Kalau memang Puan Maharani membuka peluang untuk Bobi Nasution maju di Pilkada Sumut, berarti kan sangat berbeda sekali dengan apa yang dikabarkan pada waktu lalu, yaitu PDIP bahkan juga menolak. Bahkan pada waktu lalu kalau tidak salah Sekjen Hasto Kristanto juga menyebut ya setidaknya menolak Bobi Nasution lah. Tetapi tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Ada apa ya di sini ya? Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Tenang, masih ada Bapak ya Sul. Di sini dari panggung 4, biar Bapak dan Paman yang urus. Tenang saja, Bapak semakin suka untuk main culas. Di sini dari Johari, mau pakai proksi yang mana lagi emang selain sampean dari PDIP Golkar? Lah Golkar kan majuin Pak Ijek, paling pakai Gerindra karena lumayan. Wah, di sini ada komentar yang menurut saya sangat relevan sekali. Karena apa? Karena Bobi Nasution saat ini juga berada di kader Gerindra dan saat ini juga dicalonkan oleh Gerindra maju di Pilkada Sumut dan juga koalisi yang lainnya seperti Golkar, PAN, dan bahkan juga Demokrat. Di sini dari Binawan lewat PSI lah. Di sini dari Pranata, tenang saja nanti saya jadikan menteri, ya kan Gibran tweet, ingat rumus kebaikan. Bapakku presiden, jangankan partai. Siapa sih yang bisa melawan? Di sini dari Rocker, dia merasa ada bapaknya berkuasa jadi segalanya bisa mudah dalam segala urusan. Karena sudah terbukti pamannya di MK bisa meloloskannya dengan lancar karena ada dukungan dari luar. Kesombongan keluarga ini akan mendapat belasan nantinya. Ya seperti itulah. Dan bahkan pada waktu lalu yaitu ada pemberitaan Puan Maharani bahkan juga ya setidaknya akan mempertimbangkan nama Kaisang. Di situ menurut saya juga tidak mungkin, tetapi dari beberapa hari yang lalu dikejutkan dengan akan mempertimbangkan nama Kaisang, tiba-tiba hari ini dikejutkan lagi dengan pemberitaan juga akan mempertimbangkan nama Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumut. Menurut saya sangat wow sekali ya. Tetapi kita tidak tahu lah besok seperti apa ya, karena politik itu sangat dinamis sekali dan pasti juga ada hitung-hitungan politik, kalkulasi politik dan lain sebagainya. Bahkan pada waktu lalu juga ditanggapi oleh Kaisang di sini. Ketika nama Kaisang di sini setidaknya dipertimbangkan oleh Puan Maharani.
Nah, di sini dari antara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengaku bersyukur namanya masuk ke dalam radar PDI Perjuangan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Meski begitu, sejauh ini dia mengaku belum memutuskan terkait langkahnya dalam Pilkada 2024. Dia menyebut bakal ada kejutan pada bulan Agustus 2024 yang menjadi momen pendaftaran Pilkada. Jadi ketika saya masuk ke salah satu bursa saya hanya bisa ucapkan alhamdulillah gitu saja, kata putra bungsu Presiden Jokowi itu ketika belusukan di Tanjung Priok pada Jumat yang lalu. Jadi dia mengatakan Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki permasalahan kompleks. Pasalnya dia pun menyadari bahwa Jawa Tengah itu merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Selain itu dia juga bersyukur menjadi salah satu sosok yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah. Walaupun demikian, dia juga belum memutuskan menolak kesempatan untuk maju di Jakarta. Tapi balik lagi, Jakarta atau Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutan katanya. Wah, tunggu kejutan katanya ya. Semoga memang benar-benar terkejut ya kalau memang Kaisang dipilih oleh PDI Perjuangan yaitu untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Itu menurut saya kejutan yang sangat-sangat bikin masyarakat terkejut. Apalagi kalau memang PDIP yaitu bersama-sama dengan KIM tiba-tiba mengusung Bobi Nasution pada Pilkada Sumut. Di situ menurut saya juga kejutan yang benar-benar mengejutkan publik. Menurut saya seperti itu. Tetapi kalau Kaisang maju di Pilkada DKI atau maju di Pilkada Jawa Tengah, menurut saya itu hal yang biasa. Tetapi kalau PDIP benar-benar mendukung salah satu dari keluarga Presiden Joko Widodo, menurut saya sangat luar biasa sekali. Nah, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas menurut saya sih, ketika Mbak Puan Maharani mempertimbangkan nama Kaisang dan bahkan juga Bobi Nasution, menurut saya hanya gimmick-gimmick politik saja menjelang pendaftaran di KPU pada bulan Agustus mendatang. Menurut saya hanya gimmick-gimmick politik. Tidak mungkin lah gitu PDIP akan mengusung Kaisang atau bahkan Bobi Nasution. Kalau kita lihat Bobi Nasution pada waktu lalu bahkan juga sudah ditolak ya untuk mendaftar di PDIP menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, dari sini kita lanjut lagi ya. Kira-kira komentarnya seperti apa di sini? Di sini dari Samsul, tenang saja, dana bansos masih ada. Ngemeng apa lu? Tenang saja, bapak gua masih presiden, MK masih keluarga, KPK masih anak buah. Di sini dari Anto, kok seperti bahasa kemarin ya? Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Sekarang tenang kakak ipar, saya ada di sini. Padahal dia cuma teriak di telinga bapaknya agar dibantu. Di sini dari Endra, songong amat lo Bran. Di sini dari Herkul, kan ada ayah, ada paman dan abah, ada ibu lah. Ngapain harus panik? Iya nggak, Gibrun? Ya seperti itulah. Tapi yang jelas, semoga saja pada pilkada serentak besok semuanya berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan saya juga berharap semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentunya makan siang bergizi dan juga susu gratis.